Setelah berhasil mengembalikan ingatan Shulu pada cerita sebelumnya, kemudian Yeu bersama dengan nona tersebut pun keluar dari ruangan ilusi. Keduanya juga langsung mendapatkan sambutan selamat datang kembali dari Kiki dan Yin Huan yang sudah menunggu cukup lama. Kiki merasa sangat senang karena nona Shulu bisa kembali dalam keadaan sehat. Kiki cukup merasa khawatir sebab ia cukup peduli dengan Shulu yang selama ini sudah bersikap cukup baik kepadanya. Tapi ada sesuatu yang aneh karena semenjak keluar dari ruangan ilusi Shulu, Yeu jadi sedikit bicara dan tiba-tiba saja ia pun jatuh menunduk menopang tubuhnya yang terlihat begitu lemah. Dari arah lain para ciwi-ciwi yang melihatnya pun mulai kepanikan dan bertanya kepada Bang MC apakah yang sedang terjadi dengannya. Duduk bersila, Yeu pun meminta kepada semuanya untuk tidak perlu khawatir karena saat ini Yeu hanya sedang sedikit kelelahan, di mana energi mental yang terkuras dengan menggunakan kekuatan dewa kuno itu agak tinggi. Jadi untuk sekarang ia hanya perlu beristirahat sejenak sampai akhirnya kembali pulih. Meskipun Bang MC bilang begitu, tapi jelas para ciwi-ciwi tahu kalau Yeu itu sedang memaksakan dirinya sendiri untuk bisa membantu pekerjaan Yeu. Shulu di sini bertanya apakah dia serta yang lainnya juga bisa mengakses dunia ilusi orang lain dengan menggunakan kekuatan dewa kuno. Karena jika bisa, maka Shulu mau ikut dengan Yeu untuk selanjutnya. Namun di sini Yeu tidak mengizinkan siapapun untuk ikut dengan dirinya. Terlebih lagi para ciwi-ciwi tersebut baru saja terlepas dari ilusi dan mereka sudah kelelahan secara mental. Jadi jika masuk bersama Yeu ke dalam dunia ilusi yang lainnya, maka hal tersebut malah akan semakin memperbesar tingkat resiko yang harus diterima oleh mereka. Kiki sedikit bersedih karena ia masih belum cukup kuat untuk bisa membantu Yeu. Sambil mengusap-usap kepala Kiki, Yeu pun meminta Kiki untuk tidak usah bersedih, apalagi khawatir, karena sebagai sang kontraktor para dewa kuno, Bang MC merasa sangat yakin jika ia bisa mengatasi masalah yang kali ini sedang terjadi. Itulah mengapa di sini Yeu meminta Kiki untuk serahkan saja semua masalah ini kepadanya. Setelah cukup beristirahat, Yeu pun akan segera masuk ke dalam dunia ilusi selanjutnya, dan itu adalah ilusi si paman Xiao Chen. Dari kejadian-kejadian sebelumnya, Yeu sudah mengetahui jika dunia ilusi yang menjebak rekan-rekannya ini berkaitan erat dengan sosok yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan orang tersebut. Lalu, siapakah sosok yang sangat berpengaruh bagi Xiao Chen? Yeu sangat merasa penasaran, meskipun ia bisa sedikit menebak-nebak siapa orangnya sih. Malam hari di sebuah gua yang berlokasi di sekitar area hutan belantara. Di sanalah kita akan melihat Xiao Chen kecil yang terlihat sedang makan dengan sangat lahap. Sangat berbeda dengan Xiao Chen yang terlihat terakhir kali ketika tubuhnya terlihat sangat kering karena belum makan selama puluhan hari. Tapi nasib baik bocah tersebut bertemu dengan pria bernama Mu Wei yang menolongnya selama masa-masa kritis. Dan sekarang hubungan di antara keduanya juga terlihat semakin dekat. Mu Wei meminta Xiao Chen untuk santai saja makannya supaya tidak tersedak. Toh stok daging yang mereka miliki juga masih sangat banyak. Sambil melemparkan senyum kepada Mu Wei, Xiao Chen berkata bahwa perutnya yang kecil itu masih sangat muat untuk dimasukkan banyak daging lagi. Xiao Chen yang sebelumnya hampir mati kelaparan sekarang seakan-akan ingin melakukan pembalasan dendam dengan memenuhi nafsu makannya yang besar. Daripada memikirkan hal tersebut, yang membuat Xiao Chen merasa sangat penasaran ialah mengapa Mu Wei yang sekarang ia panggil dengan sebutan guru masih belum ngajari cara untuk baku hantam. Padahal sebelumnya Mu Wei berjanji akan membuat Xiao Chen tumbuh menjadi lebih kuat. Sudah hampir setengah tahun sejak Mu Wei menyelamatkan Xiao Chen, dan sekarang Xiao Chen sudah memiliki tubuh yang sehat serta baju yang layak. Jadi ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk belajar cara berbaku hantam ria. Namun di sini Mu Wei meminta kepada muridnya untuk tidak terlalu terburu-buru. Latihan mereka akan segera dimulai ketika tubuh Xiao Chen sudah benar-benar pulih. Dan cara yang bisa digunakan untuk membuat Xiao Chen pulih dengan cepat ialah makan makanan yang memiliki protein tinggi. Contohnya seperti daging. Iya, Mu Wei meminta muridnya untuk makan daging yang banyak. Kata-kata sang guru terasa begitu aneh bagi Xiao Chen, apalagi sebelumnya ia tidak pernah mendengar gurunya mengatakan hal semacam itu. Ya, meskipun perkataan Mu Wei sangat aneh, namun Xiao Chen merasa sang guru takkan mungkin berkata bohong kepadanya. Jadi untuk sekarang yang perlu ia lakukan adalah melakukan apa yang diminta oleh Mu Wei, dan itu adalah makan daging yang banyak. Ia masih tidak menyadari jika senyum hangat yang ditunjukkan oleh sang guru pada saat itu semuanya hanyalah palsu. Beberapa waktu pun terlewati, hari-hari yang berlalu berjalan seperti biasa, di mana Xiao Chen telah melihat secara berulang saat-saat ketika sang guru mengalahkan setiap monster yang muncul dan menghalangi jalan mereka. Ia sangat antusias ketika melihat Mu Wei sedang mengayunkan senjatanya, sebuah pemandangan yang tak pernah membuatnya merasa bosan. Sesekali Xiao Chen juga menyampaikan kepada gurunya jika sekarang mungkin adalah waktu yang tepat bagi bocah tersebut untuk mempelajari ilmu tentang baku hantam. Akan tetapi Mu Wei selalu berkata jika sekarang Xiao Chen sudah memiliki seorang guru yang memberikan dukungan, seperti memberikan makan makanan yang enak serta perlindungan yang aman kepadanya. Setelah mendapatkan itu semua, kenapa juga Xiao Chen masih harus repot-repot belajar baku hantam, ungkapnya.
Pada suatu malam, nampak terlihat Xiao Chen yang kerjaannya cuma makan-makan, sekarang tubuhnya sudah semakin menggendut. Dia juga terlihat sangat senang setelah melihat sang guru yang kala itu muncul sambil membawa tubuh babi hutan berukuran besar. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Xiao Chen yang tubuhnya sudah menimbun banyak beban merasa sudah tidak kuat lagi untuk terus berjalan, jadi dia akan istirahat dulu untuk sebentar. Sedangkan Mue akan melakukan pemeriksaan dan bergerak ke depan memastikan apakah perjalanan mereka aman ataukah tidak. Dan Mue akan segera kembali setelah melakukan pemeriksaannya. Nikmat mana lagi yang ingin kau dustai jika berada dalam posisi seperti ini? Hidup bersama dengan guru benar-benar sangat indah, kata Xiao Chen sambil tidur-tiduran malas-malasan di bawah pohon. Namun tiba-tiba saja dari balik semak-semak muncul Yeu yang mengageti Xiao Chen. Di sini bocah gembul tersebut juga bertanya siapakah pria di hadapannya ini. Apakah Xiao Chen sama sekali tidak mengenali Yeu seperti Shulu sebelumnya? Menurut Yeu tidak peduli siapakah dirinya, karena sekarang yang terpenting memangnya Xiao Chen tidak merasa ada yang aneh dengan situasinya saat ini. Mue sudah menerimanya sebagai murid dalam waktu yang cukup lama, namun sampai sekarang gurunya itu sama sekali tidak mengajarkan cara tentang bagaimana menjadi orang yang kuat. Dan dia bahkan terus memperlakukan muridnya ini seperti kambing ternak dan tidak membiarkan Xiao Chen melakukan apa yang ingin ia lakukan seperti baku hantam. Jika terus seperti ini maka situasinya akan berbahaya, kata Yeu yang meminta Xiao Chen untuk segera melihat dirinya yang sekarang. Dan dia sudah menjadi orang yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ya, memang di sini Xiao Chen sadar jika ia sudah menjadi bocah dengan tubuh yang over, dan jelas kondisi seperti ini akan membuatnya kesulitan untuk bisa mempelajari cara bertarung. Namun Xiao Chen tidak terlalu masalah dengan situasinya saat ini. Xiao Chen berkata, jika orang tuanya sudah meninggal ketika ia masih kecil dan ketika ia kelaparan di hutan belantara, hanya gurunya lah yang datang untuk menyelamatkan Xiao Chen, mencintainya tanpa memberikan imbalan apapun. Bagi Xiao Chen, Mue itu layaknya seorang ayah yang membuatnya merasa sangat bahagia hingga sekarang. Dan justru di sini orang yang dianggap sangat mencurigakan adalah Yeu yang mencoba menabur perselisihan di antara si gendut dan Mue. Menjauhlah dari muridku, kata Mue yang datang sambil melepaskan sebuah tebasan pedang. Namun itu bisa dengan mudah dihindari oleh Yeu. Di sini Yeu tidak menyangka jika ia bertemu dengan Mue yang terlihat masih cukup muda. Ya, walaupun Mue di depannya dipalsu sih. Mue berkata karena Yeu sudah berani-beraninya menyakiti sang murid, maka yang harus Yeu lakukan selanjutnya ialah berlutut dan memohon belas kasih di saat itu juga. Jika Yeu melakukan hal tersebut, mungkin Mue bisa mengampuni nyawanya. Sambil mengaktifkan kekuatan api gelap, Yeu menganggap jika perkataan yang baru saja disampaikan oleh Mue itu seperti omong kosong, padahal dia merupakan Mue palsu dari dunia ilusi. Tapi kata-katanya begitu berani. Namun dari itu semua, Yeu merasa berterima kasih karena sekarang ia bisa melihat bentuk utuh dari sosok yang dikatakan sebagai seorang pahlawan legendaris. Dan sekarang untuk bisa membuat paman Xiao Chen kembali tersadarkan, Yeu akan langsung membabat sang Mue palsu ini. Dan ya, akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Sementara Xiao Chen di arah lain meminta kepada keduanya untuk segera berhenti berkelahi. Tapi nampaknya perkataan Xiao Chen diabaikan begitu saja. Dalam pertarungan adu pedang-pedangan yang baru saja dimulai, Mue tanpa basa-basi langsung melepaskan rangkaian serangan dengan kekuatan penuh. Sedangkan Yeu yang menghalau setiap serangan tersebut sedikit mengsombong dan berkata kenapa kekuatan yang dimiliki oleh sosok pahlawan legendaris cuma segini saja toh. Memang jurus berpedang miliknya agak sedikit kuat, namun serangan tersebut terasa sangat hampa, seperti tidak ada kemauan untuk bertarung. Oh iya ya, kau ini kan cuma sekedar boneka, kata Yeu yang kemudian mendaratkan sebuah tinju ke perut Mue sehabis melakukan serangan. Namun serangan balik Yeu masih belum berhenti sampai di situ saja. Yeu mencokot leher Mue dan selanjutnya membanting tubuh pria tersebut menuju ke arah permukaan tanah dengan keras. Sebuah serangan balik yang langsung membuat lawan dibuat tak sadarkan diri. Pertarungan di antara mereka juga sudah bisa ditentukan siapa pemenangnya. Xiao Chen gendut yang terlihat sangat khawatir langsung bergerak menuju ke arah gurunya yang sudah tak lagi bisa bangkit. Dan dia juga meminta kepada pria di hadapannya alias Yeu mengucapkan kata tolong sebanyak 3 kali agar Yeu tidak membunuh gurunya yang dianggap tidak bersalah. Tak mendengarkan kata-kata bocah di depannya, tanpa ragu Yeu langsung melepaskan tebasan api gelap untuk melakukan eksekusi terhadap Mue palsu, sekaligus mengakhiri pertarungan singkat yang terjadi kala itu. Sambil menarik kerah baju Yeu, Xiao Chen yang menangis berkata padahal belum lama ia bisa kembali merasakan kehangatan yang ia sebut sebagai rumah. Dan sekarang semuanya sudah hancur. Kenapa kau kejam sekali Yeu? Kata Xiao Chen. Iya, di sini Xiao Chen memanggil nama MC, membuat Yeu sadar jika selama ini ternyata Xiao Chen itu tetap terjaga. Apakah sebenarnya kehidupan seperti ini merupakan kehidupan yang selalu kau harap-harapkan? Tanya Yeu. Dan tiba-tiba dalam sekejap mata keduanya pun telah kembali ke waktu yang sebenarnya, dan masih dengan Xiao Chen yang terlihat sedang menarik kerah baju Yeu. Di tengah situasi yang terasa agak canggung tersebut, Yeu meminta maaf kepada Xiao Chen atas kejadian sebelumnya. Namun di sini Xiao Chen hanya terdiam tanpa memberikan jawaban, membuat situasi menjadi terasa agak membingungkan.
Para ciwi-ciwi yang melihat kejadian tersebut pun secara bersamaan mulai mendekati Yeo dan Xiao Chen dan meminta mereka berdua untuk segera berhenti bertengkar. Mereka juga merasa penasaran sebenarnya apakah yang terjadi kepada dua orang tersebut di dalam dunia ilusi sampai mereka lanjut bertengkar seperti ini. Tak memberitahukan apa yang sedang terjadi, Xiao Chen tiba-tiba malah tertawa dengan keras di hadapan semua orang, membuat para ciwi-ciwi yang melihatnya mulai merasa kebingungan. Dan selanjutnya Xiao Chen meminta maaf kepada Yeo karena sudah membuatnya khawatir. Itulah mengapa di sini Xiao Chen meminta Yeo untuk tidak perlu merasa khawatir lagi karena si paman baik-baik saja, dan meyakinkan Yeo jika pemandangan yang sebelumnya Yeo lihat di dalam ilusi itu tidak benar karena Xiao Chen tidak serapuh itu kok. Di saat itu pula tiba-tiba saja seperti sebelumnya, Yeo tumbang di hadapan Xiao Chen sambil menahan tubuhnya yang hampir terjatuh ke permukaan lantai. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa penggunaan dewa kuno secara berulang-ulang yang dilakukan oleh Yeo untuk menembus ilusi kini telah menyebabkan beban mental yang harus ditanggung oleh Yeo sudah melampaui batasan. Sistem merekomendasikannya untuk beristirahat sebentar. Pada momen tersebut Yeo menderita status abnormal pengurangan atribut sebesar 50% dalam durasi 10 menit. Sambil membantu Yeo berdiri, Xiao Chen bertanya apakah Yeo masih bisa bertahan setelah menginvasi dunia ilusi orang lain secara berturut-turut. Sekarang wajahnya terlihat semakin pucat. Yeo ini terlalu memaksakan diri, kata Shulu. Dalam situasi tersebut bagi Yeo yang perlu dilakukan hanyalah beristirahat sebentar. Dan sepertinya ia juga tidak bisa ikut dalam pertarungan selanjutnya. Jadi Yeo akan mengandalkan yang lainnya jika pertarungan memang benar-benar terjadi. Dari puncak bangunan tertinggi yang terlihat dari arah lain muncul kilauan sinar yang terlihat sangat terang dan hampir menutupi pandangan semua orang. Dan setelah sinar tersebut mulai mereda, di hadapan semua orang pun muncul sosok Angel yang selama ini beraksi di balik layar dan telah membuat Yeo dan kawan-kawan masuk ke dalam ilusi. Dia merupakan Angel tingkat 3 bernama Domires yang memiliki bentuk cukup unik karena tubuhnya terbentuk dari kubus-kubus dengan simbol wajah yang saling tumpang tindih. Di sini Domires merasa sangat kesal karena lagi-lagi ilusi sempurna yang merupakan karya seni mutlaknya harus dihancurkan secara berturut-turut oleh Yeo yang ia anggap terlalu bersikap berani padahal hanya serangga sialan. Maka dari itulah untuk selanjutnya Domires berjanji akan membunuh, mencabik-cabik, menghancurkan dan menjadikan Yeo sampah yang paling tidak berguna dan membuangnya ke dalam selokan Angel City. Tapi aneh sekali karena setelah mengucapkan kalimat-kalimat kutukan tersebut, sang Angel memilih untuk pergi menjauh dari sana. Sepertinya ia akan mundur terlebih dahulu dan akan kembali merancang siasat yang baru. Tapi tentu saja Yeo dan kawan-kawan tidak akan membiarkan musuh pergi begitu saja. Terlebih lagi setelah mereka mengetahui jika Angel tersebut merupakan malaikat yang sudah mempermainkan mereka, menjebaknya dalam ilusi palsu. Xiao Chen, Yin Huan, dan Shulu beralih ke mode tempur dan mulai bergerak mengejar sang Angel yang berusaha untuk kabur. Di sini Domires berkata kenapa mereka malah berusaha untuk menghabisinya dan sangat marah setelah keluar dari dunia ilusi sempurna yang ia ciptakan. Padahal seharusnya seseorang akan merasa sangat bahagia ketika masuk ke dalam ilusi tersebut. Menurutnya itu masih lebih baik daripada dirinya harus tinggal di dunia yang menyedihkan dan dipenuhi oleh keputusasaan ini. Dan di sini sebagai malaikat penguasa emosi, Domires berjanji selama mereka semua menyerah kepadanya maka ia akan memberikan kedamaian dan ketenangan. Namun sebelum ia berhasil menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba muncul sebuah serangan kejutan mendadak yang menghancurkan kubus-kubus yang sedang berbicara. Sebuah tembakan cahaya ilahi yang dilepaskan oleh Kiki dari arah kejauhan membuat Domires tidak bisa melarikan diri lagi karena ia harus menyusun kembali tubuh-tubuhnya yang tersusun dari kubus-kubus. Kiki merasa jika ucapan si Angel itu terdengar bagaikan omong kosong, sebab bagi Kiki dunia tanpa adanya Yeo bukanlah dunia yang ia inginkan dan ilusi lawan hanyalah kebohongan. Sebagai malaikat yang mengaku sebagai pengendali emosi, seharusnya sekarang Domires tahu jika saat ini hanya terdapat satu emosi yang dirasakan oleh semua orang, dan itu adalah marah, kata Kiki. Dalam pertarungan kali ini kawan-kawan Yeo lah yang akan menyelesaikan pertarungan. Mereka semua akan melampiaskan amarahnya kepada Domires yang sudah bermain-main dengan menggunakan memori seseorang. Tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, ketiganya pun bergerak cepat dan masing-masing melepaskan serangan terbaik mereka kepada Domires. Xiao Chen menggunakan tebasan bulan untuk menyerang bagian atas tubuh lawan. Yin Huan melepaskan 1000 tusukan dan menyerang bagian tengah tubuh lawan, sedangkan bagian permukaan Shulu yang menunjukkan aksinya. Ia membekukan bagian bawah tubuh Domires memastikannya agar ia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan bruk, setelah menerima serangan combo tersebut, tubuh lawan pun tumbang. Yeo yang berjalan mendekati ke arah lawan di sini berkata jika wanita yang sedang marah itu memang benar-benar menakutkan, sama halnya dengan seorang pria. Itulah sebuah perasaan yang seharusnya dipelajari oleh Domires selama hidupnya. Mengeluarkan jarum suntik dan tanpa basa-basi Yeo pun langsung mengambil jiwa milik Angel tersebut. Bersamaan dengan itu muncul pesan sistem yang berisikan bahwa esensi jiwa milik Angel tersebut telah diperoleh dan sekarang kemajuan dari misi menjadi Raja Malaikat sudah mencapai angka 60%. Yeo sudah berhasil menyelesaikan setengah dari keseluruhan misinya yang satu ini, dan menurut firasatnya mungkin tak lama lagi misi tersebut akan segera terselesaikan.
Di arah lain terlihat para Fallen Angel yang juga sempat terkena genjutsu lawan akhirnya kembali tersadarkan setelah Kiki membangunkan mereka semua dan mengatakan bahwa orang jahat yang melakukan serangan sudah berhasil dikalahkan. Mimpi yang dialami oleh Shailufa ialah tentang dirinya yang kembali ke zona aman, kembali bersama dengan keluarganya dan hidup dicintai sebagai sosok pahlawan. Jika Yeu dan teman-teman tidak mengalahkan bos di tempat ini, sudah pasti Shailufa akan terus kecanduan selamanya dan takkan pernah bangun dari dunia indah yang ia alami. Di sini Ophelia bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Yeu si tampan yang terlihat sedang tidak baik-baik saja. Kiki pun menjelaskan jika Yeu sebelumnya sudah keluar masuk ke dalam dunia ilusi yang lainnya untuk menyadarkan mereka, dan itu membuat energi mentalnya terkuras banyak, dan bahkan saat ini ia sedang terkena debuff yang berlangsung selama 10 menit. Makanya ia memerlukan waktu untuk beristirahat. Sambil memeluk Bang MC di sini Ophelia berkata jika Yeu sudah terlalu banyak membantu para Fallen Angel dan sekarang ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bisa membayar kebaikan yang diberikan oleh Yeu. Jika memang mau, Ophelia bersedia untuk menemani Yeu selama masa istirahatnya, sama halnya dengan Angel Loli. Tapi sepertinya Yeu tidak ingin membahas hal-hal semacam itu untuk sekarang. Tak lama berselang terjadilah sebuah fenomena aneh yang dilihat oleh semua orang, di mana langit terlihat mulai mengalami keretakan. Xiao Chen berasumsi mungkin hal ini disebabkan karena efek dari kemampuan ilusi Domires yang baru saja mereka bunuh, yang akan segera menciptakan ilusi berskala besar. Jadi mereka harus pergi dari dunia ini secepatnya, kata Xiao Chen. Tapi sepertinya anggapan Xiao Chen ini sudah salah sepenuhnya, karena dari retakan celah yang tercipta di langit, Ophelia bisa merasakan kehadiran nafas dari sosok itu. Dan sosok itu yang dimaksudkan oleh Ophelia adalah Seraph Like Angel. Dan benar saja, dari retakan tersebut muncul sosok Like Angel yang berada di tingkat Seraph, dan bahkan dia tidak sendirian. Ada pula dua yang lainnya, satu angel tingkat Cherubim yang bernama Tiapolo serta Soroni. Mereka bertiga merupakan para angel tingkat tertinggi. Tiapolo dan Soroni tidak menyangka jika para malaikat utama yang menjaga Angel City gagal untuk melakukan tugasnya. Keduanya mengakui jika penyerangan dari para Fallen Angel kali ini memiliki ancaman yang jauh lebih besar daripada penyerangan sebelumnya. Tapi sayang sekali, setelah mereka muncul di tempat ini, maka segalanya akan segera berakhir, karena Yeu dan teman-teman dengan percaya diri bisa mereka lenyapkan dari dunia. Shailufa dengan tubuh gemetar berpikir untuk lari saja dari tempat tersebut, karena melawan tiga sosok angel suci itu dirasa terlalu berlebihan menurutnya, dan takkan ada kesempatan untuk bisa menang. Sedangkan Ophelia yang sebelumnya sudah menetapkan akan melawan para angel tersebut sampai akhir, sekarang malah merasa ngeri. Jiwanya mulai bergetar dengan hebat setelah kemunculan sang Seraph. Namun bagi Yeu dan kawan-kawan, hasil akhir masih belum bisa ditentukan, karena di sisi mereka juga terdapat satu Seraph, yaitu Kiki. Dan untuk pertarungan selanjutnya, Kiki akan ditugaskan menghadapi Seraph Like Angel, sedangkan yang lainnya akan melawan dua angel tingkat tinggi di sebelahnya. Dari pertarungan yang terjadi sebelumnya, Yin Huan yakin ketiga musuh yang muncul juga pasti memiliki semacam kekuatan khususnya masing-masing, dan mungkin akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Tapi semuanya akan berubah ketika Yeu pulih. Jadi yang perlu mereka lakukan sekarang ialah mengulur waktu sampai Yeu kembali prima. Dua angel tingkat tinggi di pihak lawan mulai melakukan persiapan baku hantam, dan dalam pertarungan kali ini keduanya sangat yakin jika semua upaya yang dilakukan oleh para Fallen Angel akan berakhir sia-sia. Dan yang akan terjadi selanjutnya bukanlah pertarungan yang sengit, melainkan pembantaian besar-besaran. Sambil pura-pura tegar di sini, Yeu bangkit sebelum pertarungan pecah. Ia merasa jika ketiga malaikat suci yang diutus secara bersamaan menunjukkan bahwa Yeu dan teman-teman merupakan ancaman yang besar bagi Like Angel. Jadi daripada harus memulai pertengkaran, kenapa mereka tidak berbicara sebentar terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat ruang untuk saling bernegosiasi, kata Yeu, yang padahal di sini mencoba untuk sedikit mengulur waktu dari debuffnya yang kini hanya tersisa 3 menit saja. Tapi sayang sekali niatan Yeu langsung bisa dibaca oleh Tiapolo. Angel ini tahu kalau Bang MC sedang mencoba mengulur-ulur waktu. Hal itu sangat jelas bila melihat kondisi Yeu yang terlihat sedang gemetar. Padahal sebelumnya ia bisa dengan mudah menghancurkan gerbang malaikat hanya dengan satu kali pukulan, menunjukkan apabila sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kampret, kata Yeu, belum mulai udah ketahuan aja niatnya. Tak kehilangan akalnya, Yeu di sini mengatakan jika nampaknya dalam pertarungan yang akan segera terjadi nyawanya benar-benar tidak akan bisa terselamatkan. Dan karena ini akan menjadi akhir dari kehidupannya, Yeu di sini meminta sebuah permintaan terakhir sebelum dia mati, dan itu adalah melihat wajah Seraph yang tertutupi oleh topeng besi emas. Pengajuan yang diminta oleh Yeu membuat Tiapolo hampir ngamuk-ngamuk karena permintaan tersebut dianggap sangat lancang. Namun sebelum angel tersebut bertindak, Seraph memintanya untuk mundur sebentar. Ya, beliau akan melakukan permintaan Yeu, menunjukkan wajahnya karena Bang MC dirasa memiliki kualifikasi yang cukup untuk hal tersebut. Tapi sebelum itu, Seraph berkata jika semua orang yang bisa melihat wajah aslinya tak ada yang pernah pergi secara hidup-hidup, dan itu tak terkecuali dengan Yeu. Itulah mengapa sekali lagi ia bertanya apakah Yeu ingin melihat wajahnya.
Yeo menjawab jika ia tidak mengerti apa yang baru saja disampaikan oleh Serap. Tapi jika di matanya pada akhirnya Yeo takkan bisa hidup, apa salahnya menunjukkan wajah Serap untuk sebentar? Toh dia juga tidak akan mengalami kerugian. Oke, sesuai dengan keinginanmu, kata Serap sambil membuka topengnya. Dan ternyata benar saja seperti apa yang sempat dikatakan oleh Azazel, jika Serap Like Angel memiliki wajah yang sama dengan pahlawan legendaris Mu Wei. Setelah melihatnya, Xiao Chen pun langsung kaget bukan main dan bertanya-tanya apakah Pak Tua yang muncul di hadapan ini adalah Pak Tua yang dahulu ia kenal. Informasi yang sebelumnya sempat dikatakan oleh Azazel, sang pemimpin Fallen Angel, ternyata benar, di mana sang Serap yang berada di pihak lawan memiliki bentuk yang serupa dengan Mu Wei, sang pahlawan legendaris dari dunia manusia. Namun tetap saja Yeo dan teman-teman cukup dibuat tercengang setelah mereka dihadapkan dengan Serap secara langsung, terlebih lagi dengan paman Xiao Chen, satu-satunya murid Mu Wei. Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, di sini Xiao Chen bertanya apakah si Serap merupakan sosok Pak Tua Mu Wei yang dahulu sempat dirinya kenal. Ya, dari ekspresi terkejut Xiao Chen, Serap bisa langsung mengetahui jika pria tersebut nampaknya cukup mengenal sosok Mu Wei. Lanjut Yeo yang membalas jika memang benar dia dan Xiao Chen ini mengenal wajah Mu Wei. Tapi sepertinya Mu Wei yang kini muncul di hadapannya bukan Mu Wei yang asli, mengingat perkataan Sai Lufa sebelumnya. Serap ini dikatakan memiliki suatu kemampuan menyelin seorang dengan bentuk yang sempurna, dan bukan hanya sekedar penampilan luarnya saja. Dan dalam kasus yang terjadi kali ini, Yeo memiliki anggapan bahwa Mu Wei yang asli pasti pernah bertemu dan berkontak secara langsung dengan sang Serap. Rasa penasaran Xiao Chen yang semakin besar pun membuatnya kembali melemparkan sebuah pertanyaan kepada Serap tentang di manakah keberadaan Mu Wei yang asli kini berada. Apakah beliau disembunyikan oleh Serap di suatu tempat? Sambil memasang sedikit wajah tersenyum, Serap merasa jika dia tidak perlu menutup-nutupi di manakah keberadaan Mu Wei kepada Xiao Chen, karena orang tersebut sudah tak lagi berarti baginya. Serap berkata jika Mu Wei yang paman kenal sudah lama mati. Dahulu Serap pernah melakukan pertarungan dengan Mu Wei, dan pada pertarungan tersebut Mu Wei yang menantang dirinya dianggap sama sekali tidak menyadari posisinya sebagai sosok Fallen Angel. Karena tak sadar akan posisinya, pada akhirnya Serap pun berakhir membunuh Mu Wei. Namun karena gerakan dan gaya bertarung yang dimiliki oleh Mu Wei dirasa sangat menarik, Serap sengaja mengambil bentuk rubah dan bahkan ingatan Mu Wei demi memahami model pemikiran yang dimiliki olehnya. Sama halnya dengan Xiao Chen yang sekarang juga diingat oleh Serap merupakan satu-satunya murid dari Pak Tua tersebut. Itulah mengapa di sini Serap memberitahukan fakta akan kematian Mu Wei kepadanya. Setelah mendengar perkataan Serap, Xiao Chen yang mendengarnya sangat geram langsung bertindak impulsif dan bergerak menuju ke arahnya untuk memulai serangan. Sementara Yeo di sampingnya tidak sempat menghentikan tindakan Xiao Chen yang beraksi secara tiba-tiba. Dasar lancang, menjauhlah, kata Soroni, si Angel kuning yang muncul sebelum paman sempat mendaratkan serangannya dan menjauhkan Xiao Chen dari Serap. Tubuh Xiao Chen yang terhempaskan ke arah belakang ditahan oleh Yeo, dan di sini juga bertanya apakah Xiao Chen baik-baik saja. Ya, Xiao Chen mengungkapkan jika perasaannya kini terasa sangat hebat. Ia dipenuhi dengan energi melimpah, dan sekarang yang ingin dirinya lakukan ialah meninju wajah Serap yang sudah meniru wajah gurunya. Saking muaknya si paman di sini, dia bahkan meminta kepada Yeo untuk menyerahkan Serap kepadanya. Xiao Chen benar-benar sangat ingin menghajar musuh yang mengatakan jika Mu Wei sudah mati, karena Xiao Chen sangat yakin jika gurunya yang kuat takkan mungkin mati semudah itu. Yeo membenarkan perkataan Xiao Chen. Mereka belum bisa menentukan hidup dan mati Mu Wei sebelum mereka melihatnya secara langsung. Namun di sini Yeo meminta si paman untuk tidak bersikap impulsif dalam pertarungan yang akan segera berlangsung. Sambil memasang kuda-kuda siap bertempur, Xiao Chen meminta Yeo untuk tidak perlu merasa khawatir, karena setelah dirinya berpisah dengan Mu Wei, si paman sudah tak lagi pernah kehilangan ketenangannya. Dan sekarang yang dirasakan oleh Xiao Chen merupakan perasaan yang sangat membara di hatinya untuk bisa menumbangkan lawannya yang licik. Sambil melepaskan kekuatan besar dari arah lain, Serap berkata jika Xiao Chen ini memang merupakan murid yang sangat tidak berbakti, sama seperti yang terlihat di dalam pikiran Mu Wei. Dan sekarang Serap akan memberikan kesempatan kepada Xiao Chen untuk melakukan pembalasan dendam, bertarung dengan dirinya dalam sebuah duel. Serap di sini juga meminta kepada Tiapolo dan Soroni agar keduanya tidak ikut campur dalam pertarungan di antara keduanya. Menurut Serap, pertarungan ini juga akan menjadi sebuah kesempatan bagi pihak mereka untuk mempelajari pemahaman tentang para manusia yang berasal dari luar dungeon ini. Pertarungan pun akhirnya terjadi di antara kedua belah pihak yang saling memulai pergerakan mendekati satu sama lain. Xiao Chen sempat pula berkata jika Serap diperbolehkan untuk melakukan trik-trik licik yang memang biasanya digunakan oleh para monster-monster peniru seperti dirinya. Melepaskan rangkaian serangan perdana, Serap melancarkan teknik pedang pasang surut untuk mendorong Xiao Chen. Di tengah-tengah serangan yang ia lepaskan, sempat pula Serap berkata jika di dalam ingatan Mu Wei, kesempatan Xiao Chen untuk bisa menang melawan sosok Mu Wei yang asli itu hanya sebesar 3% saja. Hal itu sudah cukup menunjukkan jika Xiao Chen takkan mungkin memiliki kesempatan menang melawan Serap yang bisa mengalahkan Mu Wei.
Sesaat setelah menerima serangan pedang dari serap, Xiao Chen selanjutnya akan melakukan serangan balik, mempersiapkan jurus susunan pedang cahaya, di mana dirinya mengeluarkan pedang-pedang kebiruan yang terbentuk dari energi Qi. Dan dalam serangan tersebut, ia akan membuktikan jika Xiao Chen yang dulu tidak sama seperti Xiao Chen yang sekarang. Meskipun lawan lebih kuat, namun ia akan terus berupaya membuat celah untuk bisa meraih kemenangan. Dan pertarungan adu pedang-pedangan yang sengit di antara keduanya pun terus berlanjut. Di arah lain, Yeo yang selama ini tidak pernah melihat si paman bertarung dengan serius percaya jika ia masih memiliki kekuatan yang belum ia perlihatkan. Ya, setidaknya dalam pertarungan tersebut Xiao Chen memiliki kekuatan yang tidak kalah jauh dengan serap. Tapi jika serap memang benar-benar sudah mengalahkan Wei, pasti Angel tersebut memiliki suatu kartu as tersembunyi yang bisa membalikkan keadaan. Kemampuan lawan dalam pertarungan tersebut akan Yeo amati dengan cermat. Dan di tengah-tengah pemikirannya, dari atas udara secara mendadak muncul serangan kejutan. Sebuah tendangan ke arah permukaan dengan keras yang dilakukan oleh Soroni, salah satu Angel yang datang bersama serap. Tapi tentu saja Yeo bisa menghindari serangan mendadak dari lawannya. Yeo berkata jika Soroni di sini benar-benar tidak sopan karena melepaskan serangan secara diam-diam kepadanya. Serangan tersebut sengaja si Angel lakukan karena ia tahu sekarang Yeo sedang mencoba mengulur-ulur waktu. Meskipun ia tidak mengetahui apakah niat Yeo yang sebenarnya, tapi ada baiknya jika ia langsung menghabiskan Bang MC yang dianggap paling mengancam segera mungkin. Yeo masih belum bisa beraksi karena ia masih berada dalam periode lemahnya. Ia menerima sebuah debuff pengurangan atribut yang kini tinggal tersisa 1 menit lagi. Karena tidak ingin hal ini diketahui oleh lawan, Yeo pun berkata jika sekarang ia merasa tidak tertarik melawan Soroni, dan yang akan melawannya adalah ketiga ciwi-ciwi yang sudah siap untuk melindungi Yeo. Memberikan waktu kepada Yeo untuk beristirahat sampai ia benar-benar pulih dari kondisi lemahnya. Karena ketika Yeo pulih, maka situasi akan segera berbalik dalam sekejap mata. Setelah melihat 3 orang ciwi-ciwi yang akan ia lawan, Soroni mengetahui jika salah satu dari mereka ialah serap suci yang legendaris alias Kiki, dan 2 lainnya juga memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Setelah menghitung-hitung tingkat kemenangan, Soroni sangat yakin jika ia masih memiliki persentase kemenangan sebesar 60%. Jadi dia rasa takkan jadi masalah menghadapi ketiganya sekaligus. Jika kau memang benar-benar percaya diri dengan perhitunganmu itu, maka majulah dan jangan terlalu banyak bicara, kata Shulu dengan nada yang cukup menantang. Pada momen-momen tersebut, pihak Yeo lupa jika masih terdapat 1 orang Angel tingkat tinggi lain yang hampir mereka lupakan, dan dia adalah Tiapolo, yang kali ini akan membagi tugas dengan Soroni, di mana dia akan bertugas mengalahkan Yeo, sementara Soroni menahan 3 ciwi-ciwi yang melindungi Bang MC. Dengan demikian maka Yeo tak akan lagi memiliki tameng yang bisa ia gunakan untuk berlindung. Tak berlama-lama ketiga ciwi-ciwi pelindung Yeo pun melakukan serangan gabungan. Kiki memberikan buff di arah belakang, Yin Huan melepaskan tebasan jarak jauh, dan Shulu melepaskan serangan bongkahan-bongkahan es tajam ke arah lawan. Menjadi serangan berat yang seharusnya tidak mudah untuk bisa dihalau, bahkan teruntuk para Angel tingkat tertinggi sekalipun. Ya, memang dengan kekuatannya Soroni takkan mungkin bisa menang serangan tersebut, tapi sangat aneh karena di sini ia mampu menyerap serangan gabungan para ciwi-ciwi dengan menggunakan kemampuan khusus miliknya. Tameng cahaya yang muncul di depan Angel tersebut bukan tameng biasa, karena selain bisa menyerap serangan lawan yang lebih kuat, itu juga bisa membalikkan serangan lawan menjadi serangan makan tuan. Dan di sini serangan gabungan para ciwi-ciwi kembali kepada mereka. Walaupun mereka tidak terkena damage berat pada serangan makan tuan tersebut, tapi jelas dari sini pertarungan yang terjadi tidak akan berakhir dengan mudah karena kemampuan lawan yang cukup menyusahkan. Sementara ketiganya bertarung dengan Soroni, di arah lain Yeo yang tidak lagi mendapatkan perlindungan mau tak mau harus berhadapan secara langsung dengan Tiapolo. Setelah melihat tubuh Yeo yang terlihat gemetar, Tiapolo semakin yakin jika Yeo kini benar-benar sudah tidak lagi berada dalam kondisi primanya. Menjadi sebuah kesempatan bagus yang tidak boleh disia-siakan oleh Angel yang satu ini untuk bisa membunuhnya. Apalagi sudah tak ada lagi para ciwi-ciwi yang melindunginya. Debuff Yeo kini hanya tinggal 30 detik lagi, dan di sini Bang MC menggunakan akun MOS versi Master Engineer serta armor dari Pandora Box, dan kemudian terbang menjauh untuk mengulur-ulur waktu sebelum memulai serangan balik. Terbang ke udara sambil dikejar oleh lawan, Yeo berpikir jika dalam keadaan lemah yang kini harus ia alami, akun lain tidak bisa digunakan. Jadi sekarang ia hanya bisa menggunakan kekuatan Engineer MOS untuk sebentar menunda-nunda waktu. Kecepatan terbang Yeo tidak bisa dikejar oleh Tiapolo, namun terdapat satu hal yang tidak diketahui oleh Yeo, di mana lawan yang kali ini mengejarnya memiliki kemampuan khusus yang sangat berguna dalam situasi tersebut, yakni mata ajaib yang mampu mendekonstruksi susunan yang terbentuk dari bantuan sihir. Armor tingkat tinggi dan presisi yang kali ini Yeo gunakan memerlukan bantuan sihir, dan selama kekuatan sihir ada di dalamnya, maka struktur dari armor tersebut juga bisa Tiapolo analisis sampai ia hancurkan. Tak lama berselang, Yeo mulai merasakan ada yang janggal dengan armor miliknya. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi sistem yang mengatakan bahwa Yeo tengah mengalami gangguan sihir eksternal yang kuat, dan mecha dari Pandora Box yang ia gunakan telah memulai program penghancuran diri secara otomatis. Dan boom,
Akhirnya terjadilah sebuah ledakan di udara yang terpicu karena kemampuan mata ajaib Tiapolo berikut dengan tubuh Yeo yang jatuh dari udara ke arah permukaan dan membuat Bang MC sekarat. Sementara Yeo terbaring, Tiapolo berkata bahwa ia memiliki kemampuan untuk menganalisa segala hal yang berkaitan dengan kekuatan sihir. Jadi tidak peduli metode apakah yang digunakan oleh lawannya, selama itu semua mengandung kekuatan sihir, maka ia bisa dengan mudah menghancurkannya. Sementara Yeo terbaring dalam kondisi lemah, Tiapolo pun datang mendekatinya sambil menghunuskan senjata dan berkata bahwa pertarungan di antara keduanya nampaknya akan segera berakhir sampai di sini. Sama dengan Angel tersebut, di sini Yeo juga membenarkan kalau pertarungan sepertinya memang akan segera berakhir, sebab debuff yang ditanggung oleh Yeo kini juga sudah berakhir. Dan bang! Tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan energi kebiruan yang menghempaskan Tiapolo menjauhkan dirinya dari posisi Yeo. Sebuah ledakan energi yang mengandung kekuatan dari alam semesta yang begitu melimpah. Dan mulai dari titik ini, situasi akan segera berbalik karena nggak tanggung-tanggung. Yeo di sini akan kembali meminjam kekuatan dari sang penguasa bintang. Iya, Lord of the Stars, ready for the next battle. Setelah melihat penampilan Yeo yang baru, Tiapolo bisa langsung mengetahui jika kekuatan di hadapannya inilah yang sebelumnya sudah menghancurkan gerbang kota dengan satu kali pukulan. Ia juga menebak-nebak apakah ini alasan mengapa Yeo sebelumnya mencoba untuk mengulur-ulur waktu. Dan ya, benar, Yeo pun membenarkan tebakan Angel tersebut sekalian memberikannya selamat, karena sekarang ia sudah bisa mati. Tanpa berlama-lama, Yeo menggunakan skill Nebula Storm membentuk lubang cacing alam semesta yang ukurannya semakin lama semakin membesar dan mulai mendekat ke arah Tiapolo. Nebula Storm yang mulai menyentuh tubuh Angel tersebut membuatnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan ketika ia mencoba untuk kembali menggunakan mata ajaibnya, Tiapolo sama sekali tidak bisa mendapatkan hasil dari analisa terkait dengan kemampuan tersebut. Itu merupakan kekuatan yang sama sekali tidak bisa ia ketahui dan tidak bisa terprediksi. Tiapolo sadar jika Nebula Storm akan membawa dirinya pada kematian. Sambil berteriak takut akan kematian yang mendatanginya, tubuhnya yang tersentuh oleh skill Yeo juga mulai tergerus sampai akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Benar-benar mengerikan. Hanya dengan satu kali gerakan dari Lord of the Stars itu sudah cukup untuk melenyapkan salah satu malaikat tertinggi di pihak musuh tanpa membuat Bang MC meneteskan keringat. Di arah lain, para ciwi-ciwi yang sedang mengurus Soroni akhirnya sekarang bisa sedikit lega karena akhirnya Yeo sudah kembali prima. Yin Huan yakin jika situasi akan segera berbalik dari titik ini. Soroni yang saat itu sedang melakukan pertarungan jarak dekat dengan Shulu tidak lagi bisa merasakan tanda-tanda vital Tiapolo, menunjukkan apabila rekan Angel yang satu itu kini sudah benar-benar tiada. Setelah kemunculan sang penguasa bintang, Soroni merasa jika dalam pertarungan kali ini angka kemenangan yang bisa ia peroleh telah mendekati angka 0. Karena tak ada alasan lagi untuk tetap bertarung, pada akhirnya Angel tersebut pun memilih surrender dari perbakuhan taman yang masih belum usai. Ia terbang dengan cepat mencoba kabur melalui jalur udara meninggalkan para ciwi-ciwi di pihak Yeo begitu saja. Tapi sepertinya tidak semudah itu bagi dirinya untuk bisa melarikan diri, karena tepat di hadapannya tiba-tiba saja muncul sebuah cermin besi berukuran besar yang menghalangi perjalanan, yang memancarkan kekuatan tidak biasa. Ya, tentu saja. Sudah pasti tidak perlu ditebak-tebak, itu semua merupakan ulah Yeo yang saat ini terlihat sudah berada di dalam cermin di hadapan Soroni. Hei, kenapa kau ingin melarikan diri? Apakah aku sebelumnya sudah mengizinkanmu untuk melakukannya? Kata Yeo kepada si pantat kuning. Karena tidak memiliki kesempatan untuk bisa kabur lagi, Soroni mau tidak mau di sini menggunakan pilihan terakhirnya. Ia akan kembali mengandalkan tameng cahaya miliknya yang sanggup untuk menyerap dan membalikkan serangan apapun kepada musuhnya. Tapi sayang sekali, karena equipment yang sangat dia bangga-banggakan oleh Angel tersebut dalam sekejap hancur berkeping-keping di tangan Yeo. Sekaligus Bang MC di sini mendaratkan sebuah tinju kepada Angel pantat kuning tersebut. Selain bisa dengan mudah menghancurkan tameng cahaya, tinju sang penguasa bintang juga terlihat terbenam menembus bagian perut Soroni. Tinju yang dialiri oleh kekuatan alam semesta tersebut juga membuatnya sama sekali tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Dan bukan hanya tubuh fisiknya saja, Soroni juga tidak bisa beralih menjadi tubuh energi yang sangat dibangga-banggakan oleh para monster, sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai sosok abadi. Karena bagi Lord of the Stars, ketika musuh sudah terkena kemampuan pelahap bintang miliknya, tak ada satupun sosok yang bisa kabur lagi kemana-mana. Dan dia akan memastikan jika si Angel akan segera menghilang dari dunia ini. Dan ya,
Perlahan tubuh Soroni pun lenyap. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi sistem yang berisikan bahwa ia telah berhasil mengalahkan Angel, membuatnya mengalami angka peningkatan dalam progres menjadi Raja Malaikat yang sekarang sudah mencapai angka 80%. Namun di sini ada suatu hal yang membuat Yeo sedikit kepikiran, kenapa sebelumnya ketika ia menghabisi Tiapolo ia sama sekali tidak menerima notifikasi dari sistem seperti sekarang. Dan juga Tiapolo sebelumnya tidak mencoba beralih ke tubuh energi. Apakah itu menandakan jika Angel yang sebelumnya bukanlah monster, atau apakah dia masih belum benar-benar mati? Sangat aneh memang. Di tengah-tengah pemikiran Yeo inilah dari arah lain tiba-tiba paman Xiao Chen yang kali itu sedang melakukan duel melawan Serap terhempaskan ke arah permukaan dengan ekstrim. Dari kondisinya yang sudah babak belur bisa dipastikan apabila Xiao Chen tidak bisa mengalahkan lawan duelnya. Dalam keadaan nyaris karat, Xiao Chen berkata jika musuh yang kali ini lawan benar-benar sangat mahir dalam menggunakan kemampuan berpedang Muay yang sangat kuat. Tapi tetap saja ia merasa sangat malu karena harus kalah dan dibuat tak berdaya oleh sosok peniru Muay. Yeo yang datang menghampirinya meminta Xiao Chen untuk berhenti sok kuat, dan mulai dari sini biar dirinya yang menggantikan Xiao Chen menghadapi Serap. Dan Xiao Chen pun setuju melakukan tag team dengan Yeo, dan dia meminta kepada Yeo untuk memberikan pelajaran yang setimpal kepada sang peniru. Setelah melihat Yeo yang sanggup untuk mengalahkan dua sosok malaikat tertinggi, Serap mengakui jika Yeo ini benar-benar sangat kuat. Mungkin di antara Fallen Angel yang pernah ia temui, Yeo adalah yang terkuat. Bukan Fallen Angel, tapi manusia, kata Serap yang sudah mengetahui jika Yeo dan kawan-kawan merupakan manusia yang datang dari dunia luar. Banyak cincong, jangan banyak omong kosong, dan matilah di sini, kata Yeo yang tiba-tiba sudah bergerak dengan cepat ke balik punggung Serap. Namun siapa sangka sebelum bisa mendaratkan serangan di sini, tangan Yeo berhasil ditangkap oleh musuhnya. Ia juga berkata jika Yeo itu sangat pintar, karena sebelum-sebelumnya ia tidak lagi pernah menggunakan kekuatan mengerikannya ini setelah memasuki Angel City. Dan beliau menganggap itu pasti dikarenakan Yeo takut dengan kemampuan salinan sempurna yang dimiliki oleh Serap. Tapi sayang sekali menurutnya, karena sekarang Serap akan menggunakan kemampuan salinan sempurnanya untuk meniru bentuk Yeo berikut dengan kekuatan mengerikan yang ia tunjukkan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya di antara mereka berdua akan terjadi pertarungan yang sangat besar dan mungkin baru pertama kali terjadi di Angel City. Dan hanya sebentar menggenggam tangan Yeo, tak butuh lama bagi sang Serap untuk bisa membuat salinan sempurna sang penguasa bintang. Ledakan energi dari tubuhnya juga terlihat langsung menghempaskan Yeo ke arah belakang. Ketika tubuh Bang MC terpental, ia bisa kembali menyeimbangkannya di udara dan kembali bergerak menuju ke arah lawan dan berkata jika sudah seperti ini maka ia takkan lagi menahan dirinya. Dengan cepat Yeo di sini bisa melakukan serangan balik, mendaratkan sebuah tinju keras ke wajah Serap, membuatnya memar-memar. Namun meskipun sudah terkena serangan keras tersebut, Serap masih bisa melakukan perlawanan. Dan kali ini akan menggunakan kekuatan sang penguasa bintang untuk menyerang Bang MC kita. Serangan yang berbentuk bagaikan Rasengan Shuriken dengan kekuatan alam semesta kini sudah berterbangan mengelilingi tubuh Yeo, yang kemudian secara bersamaan bentuk dari serangan tersebut pun berkumpul ke satu titik menuju ke arah Yeo dan boom! Terjadilah sebuah ledakan besar di atas udara membenamkan tubuh MC di dalamnya. Lalu, apakah pertarungan usai sampai di sini? Ternyata tidak kawan-kawan, karena dari dalam ledakan tersebut muncul Yeo tanpa mengalami luka-luka dan kembali bergerak menuju ke arah Serap sambil berkata jika kekuatan pada level seperti itu tak akan mungkin bisa menumbangkan dirinya. Dan Serap pun membalas jika memang inilah pertarungan yang ia harapkan, apalagi duel di antara keduanya masih baru dimulai. Dan kembali terjadi benturan ada kekuatan yang begitu menggelegar ketika Yeo melepaskan sebuah tinju, dan Serap juga menggunakan tinjunya untuk menghalau serangan Yeo, menciptakan getaran serta pelepasan kekuatan yang besar ke sekitarnya. Langit yang mulai tertutupi oleh energi kebiruan yang tercipta dari dua sosok kuat yang saling bertarung membuat Xiao Chen merasa seperti ia sedang menyaksikan syuting film yang begitu meriah. Shulu di sampingnya merasa jika mereka kini sudah tak lagi bisa ikut campur dalam pertarungan di level seperti ini, dan sekarang mereka hanya bisa mempercayakan segalanya kepada Yeo. Di arah lain terlihat pula Kiki yang merasa aneh ketika ia melihat kelakuan Sailufa yang tubuhnya bergetar sambil memegangi kepala botaknya. Apakah itu karena ia merasa sangat takut melihat pertarungan yang kali ini sedang terjadi, tanya Kiki. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit teringat tentang sesuatu yang hampir saja aku lupakan, balas Sailufa yang menunjukkan gelagat aneh ketika matanya menjadi seperti orang jahat. Dan di dalam hatinya Sailufa berkata kalau semua yang terjadi sampai saat ini sudah sesuai dengan rencananya. Selama Yeo berhasil mengalahkan Serap, maka ia bisa mengambil kesempatan untuk menyerap Angel terkuat di pihak musuh. Namun itu semua hanya bisa berlaku ketika Serap tidak terbunuh secara instan di tangan Bang MC. Sebenarnya konspirasi apa yang sedang dibuat oleh Angel botak ini? Kita kembali ke pertarungan. Setelah membenturkan serangan masing-masing, Yeo masih seimbang melawan Serap. Tak ada yang terlihat lebih mendominasi di antara keduanya.
Di sini Serap berkata jika mereka terus bertarung seperti ini, maka pertarungan takkan pernah selesai. Itulah mengapa mereka berdua harus menggunakan kemampuan terkuat masing-masing untuk bisa menentukan siapakah pemenangnya. Yeo pun berpikiran hal yang serupa, jadi ia akan menuruti permintaan Serap. Tanpa berlama-lama, keduanya di sini langsung komat kamit baca mantra, mempersiapkan jurus terkuat masing-masing. Dan kemudian tak berselang lama muncullah dua buah meteor berukuran super jumbo yang dipanggil oleh keduanya. Dan benda tersebut saling bertubrukan satu sama lain, membuat getaran besar ke sekitar area. Di tengah-tengah adu jurus ultimatum yang saling berbenturan, Serap merasa jika kekuatan mereka berdua kini benar-benar sangat seimbang. Tapi sayang sekali, selama ia berada di Angel City, Serap memiliki dukungan kekuatan sihir yang tidak ada habis-habisnya. Berbeda dengan Yeo yang merupakan manusia, dan pasti ia takkan lama lagi akan segera mencapai batasnya. Dengan santai dan kalem, Yeo memberitahukan terdapat satu hal yang sama sekali tidak diketahui oleh Serap tentang dirinya. Dan tidak peduli seberapa sempurna versi tiruan yang digunakan oleh Serap, bajakan itu tidak akan pernah mengalahkan original. Dan lagi tidak ada yang memiliki kemampuan seperti Yeo, dan itu adalah melakukan peningkatan kekuatan secara instan. Di sini Yeo menggunakan 30 poin XP yang selama ini sudah ia kumpulkan untuk meningkatkan link akun levelnya. Ini merupakan sebuah metode peningkatan level yang selama ini sudah jarang sekali Yeo gunakan, teman-teman. Dan seketika mengubahnya menjadi sosok Fallen Angel level 10 di tingkat Serap. Dan sekarang level Yeo sudah mencapai level 35, yang artinya dia kini sudah setara dengan seorang petarung level 350-an. Di level ini Yeo sudah merasa cukup untuk bisa menghancurkan Serap. Meteor yang masih saling beradu satu sama lain mengalami dorongan hebat dari sisi Yeo ketika meteor miliknya menjadi semakin besar, ditambah dengan beberapa meteor lagi yang muncul di sana sebagai pendukungnya. Dengan wajah culas, Serap bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa Yeo menjadi begitu kuat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi untuk bisa melawan Yeo dengan seimbang, ia berpikir harus kembali menyalin ulang kekuatan Yeo. Sayang sekali, tapi sekarang kau sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut, karena sekarang adalah waktunya bagimu untuk segera pergi ke neraka. Bersama dengan itu, meteor-meteor pendukung pun bertubrukan di belakang meteor yang saling beradu, dan itu terus mendorong menuju ke arah Serap yang tak lagi bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di sisi lain, Shai Lufa yang sebelumnya terdiam mulai bergerak. Karena baginya, ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai rencana yang sudah ia persiapkan dari awal. Wah, sebenarnya apakah yang akan dilakukan oleh Angel botak yang satu ini? Dalam adu jurus yang terjadi di antara Yeo dengan Serap, Yeo yang meningkatkan sedikit kekuatannya berhasil meraih kemenangan dengan terlihatnya Serap yang sudah tergeletak di atas permukaan dalam kondisi sekarat. Dan dengan kondisinya saat itu, ia sadar ini merupakan akhir bagi dirinya yang tak lagi bisa melanjutkan pertarungan. Serap juga terlihat kembali ke wujud sebelumnya. Sebelum melakukan serangan eksekusi, di sini Yeo bertanya terlebih dahulu kepada lawannya, sebenarnya makhluk seperti apakah Serap bersama dengan kelompoknya yang mengaku sebagai makhluk yang berasal dari dimensi lebih tinggi. Lalu apakah tujuan mereka menduduki kota Angel City ini? Serap yang kini tinggal seorang diri karena kelompoknya sudah dimusnahkan, dan karena ia akan segera mati, beliau merasa jika tak ada lagi yang perlu disembunyikan kepada Yeo. Dikatakan olehnya bahwa Serap bersama dengan kelompoknya merupakan ras Jester, sebuah ras kuat di alam semesta yang dahulu pernah tinggal di sebuah planet yang tak disebutkan namanya. Ras Jester ini hidup berdampingan bersama dengan ras lain dan hidup dalam kedamaian. Namun segalanya berubah ketika langit di planet mereka mulai terkoyak, berikut dengan para monster mengerikan yang muncul dari retakan tersebut dan mulai menyerang seluruh penduduk di planet tersebut. Invasi dari para monster tak dikenal pada akhirnya membuat planet yang sebelumnya sangat damai berubah menjadi planet yang berada di ambang kehancuran. Bersama dengan kemunculan para monster, para penduduk planet juga mendapati sebuah aturan yang disebut dengan level, serta kehadiran berbagai macam equipment yang mampu untuk memperkuat mereka yang masih selamat selama invasi. Karena mereka membutuhkan kekuatan, pada akhirnya penduduk dari berbagai ras mulai membunuh satu sama lain. Karena itu merupakan cara yang tercepat bagi mereka bila ingin meningkatkan level. Dan pada akhirnya hanya ras Jester sajalah yang selamat dalam insiden mengerikan yang terjadi. Jika melihat dari ingatan Mue, insiden yang menimpa planet tersebut dikenal sebagai olisasi, sebuah fakta yang membuat Yeo seketika dibuat tercengang, karena nyatanya olisasi tidak hanya terjadi di bumi saja, melainkan di berbagai planet di alam semesta. Ini sih namanya bukan olisasi bumi lagi, tapi olisasi kosmik. Untuk bisa menyelamatkan diri dari planet yang sudah tak lagi memiliki harapan, seluruh ras Jester kemudian melakukan perjalanan angkasa melewati lubang cacing untuk mencari rumah yang baru. Namun terjadi suatu penyimpangan di tengah-tengah perjalanan mereka yang menyebabkan sebagian ras tersebut harus meninggal dan hanya sedikit saja yang bisa bertahan hidup.
Penyimpangan yang dimaksudkan ialah para ras Jester tiba-tiba berubah menjadi tubuh energi yang kacau tanpa substansi, dan hanya beberapa orang kuat saja yang mampu untuk bertahan sambil mempertahankan semua ingatan serta kewarasan mereka. Hingga akhirnya mereka pun singgah di Angel City dan menetapkan tempat ini sebagai rumah baru untuk dihuni. Dan dari situlah pengambil alihan kota suci ini dimulai. Setelah berhasil mengalahkan Mue, Serap merasa sangat tertarik dengan perkataan Mue tentang dunia luar yang sempat Pak Tua tersebut sebutkan. Itulah mengapa Serap menjadi Mue, dan dia juga mendapatkan tugas dari sistem yang memintanya untuk membantu para Fallen Angel agar bisa beralih ke dunia luar. Dan kemudian ia pun memenjarakan Mue di dalam penjara abadi. Dan karena saat itu hanya Serap saja yang mendapatkan misi tersebut, namun tidak dengan kelompoknya, membuat Serap tidak memiliki pilihan lain untuk terus berlama-lama berada di dalam dungeon yang tertutup ini. Ia tidak ingin pergi keluar tanpa membawa kelompoknya yang masih tersisa. Dan sekarang segalanya akan segera berakhir karena kelompoknya harus tewas di tangan tim Hieu. Sambil mendekati Serap, Hieu berkata bahwa lawan yang kali ini ia tangani berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Namun sekarang karena rekan-rekan Serap dari ras Jester sudah tewas, seharusnya ia sudah bisa keluar dari dungeon ini seorang diri tanpa merasa khawatir lagi. Sebagai orang yang baru saja menghabisi rekan-rekannya, Serap merasa jika perkataan Hieu ini sangat kasar, dan lagi ia juga tidak membutuhkan rasa simpati dari Bang Hieu. Sekarang Serap hanya ingin menghilang dari dunia ini, dan setidaknya masih ada orang yang dapat mengingat bahwa ras Jester pernah hidup di tempat ini. Hal ini jugalah alasan mengapa ia menceritakan semuanya kepada Hieu. Asalkan Serap mau memberitahukan di manakah keberadaan Mue, Hieu berjanji jika dia akan membawa Serap keluar dari dalam dungeon ini. Hieu memberikan penawaran tersebut bukan karena rasa simpati, melainkan karena sekarang Bang MC hanya mengetahui sedikit informasi tentang alam semesta. Jadi jika Serap bisa ia taklukkan, maka Hieu tentu saja akan memperoleh manfaat yang besar darinya. "Hieu, jangan terkecoh dengan omongan orang ini," kata botak Angel yang muncul dengan begitu tergesa-gesa dan mulai mendekat. Di sini Hieu meminta Sailufa untuk tidak perlu merasa khawatir, sebab Hieu memiliki penilaiannya sendiri. Berikut dengan Hieu yang meminta botak Angel untuk jangan dekat-dekat, karena meskipun Serap sudah sekarat, botak Angel bisa saja langsung tewas di tempat. Mengabaikan perkataan dari Hieu, botak Angel tiba-tiba saja menggunakan tangannya untuk membuat lubang di tubuh Serap. Kejadian tersebut membuat Serap pada akhirnya harus wafat. Namun sepertinya terdapat suatu niatan tersembunyi yang kali ini tengah dilakukan oleh botak Angel. Sebab setelah kematiannya Serap tidak berubah menjadi tubuh energi. "Hei Sailufa, apa yang sudah kau lakukan?" Tidak, sebenarnya siapa kau ini?" tanya Hieu. "Sayang sekali nak Hieu, responmu ini tepat tapi terlalu lambat," kata botak Angel yang ternyata di sini sudah melakukan prosesi penyerapan tubuh energi milik Serap. Dan inilah alasan mengapa tubuh energi Serap sama sekali tidak terlihat muncul ke permukaan. Kekuatan suci yang sangat melimpah mulai menutupi pandangan mata semua orang. Berikut dengan Hieu yang merasa jika situasi selanjutnya akan menjadi sangat berbahaya. Prosesi penyerapan tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan memunculkan botak Angel dengan tampilan barunya. Kekuatan miliknya yang melonjak dengan gila membawanya menuju pintu kebijaksanaan tertinggi dari para Angel, dan membuatnya menjadi esensi dari segala sesuatu yang terdapat di dunia. Sosok yang sangat membangga-banggakan dirinya sebagai kebijaksanaan dan berjanji akan membuat semua makhluk fana berlutut di bawah kakinya. Dia yang berada di tingkat dewa memiliki nama Serap of 100 Wisdom, Serap dari 100 kebijaksanaan. Di arah lain Shulu bertanya-tanya kenapa Sailufa bisa menjadi sosok Angel yang sangat kuat. Menurut Xiao Chen, kemungkinan dia memang dari awal merupakan Angel of Wisdom yang bersembunyi dan menjadi bagian dari Fallen Angel, sosok yang telah menyesatkan keadaan di Angel City hingga menjadi kacau seperti sekarang. Begitu pula dengan tim Hieu yang sudah disesatkan sampai ia memperoleh tujuannya, mendapatkan kekuatan tertinggi dari sosok Angel. Para ciwi-ciwi yang melihatnya benar-benar tidak menyangka jika Sailufa merupakan dalang di balik kerusuhan yang selama ini terjadi di Angel City. Dan setelah menyerap kekuatan Serap, sekarang ia sudah berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Kiki meminta Hieu untuk tetap berhati-hati jika pertarungan berlanjut, apalagi Bang MC juga baru saja melakukan pertarungan tiada henti. "Hei Sailufa, tidak, maksudku Serap dari 100 kebijaksanaan. Apakah kau yang sudah merencanakan semua ini sejak awal?" tanya Hieu. Sambil tertawa kecil, Sailufa pun membenarkannya. Dan untuk merayakan keberhasilannya yang kini sudah menjadi sosok dewa sejati, Serap selanjutnya akan membuat Hieu sebagai pengorbanan, menjadikan kekuatan Hieu sebagai bagian dari dirinya. Setelah berubah menjadi Serap of 100 Wisdom, Sailufa kini juga bisa menggunakan kekuatan dari para malaikat tertinggi seperti penyalinan sempurna dan masih banyak lagi. Memulai serangan perdana, Sailufa menggerakkan satu tangannya ke arah depan untuk memadatkan kekuatan suci membentuk bola cahaya yang besar.
sanggup menciptakan ledakan besar yang kemudian dilepaskan ke arah Yeo. Meskipun di sini Yeo berhasil menghindari serangan tersebut dengan begitu sigapnya, tapi Yeo sadar jika kekuatan yang baru saja digunakan oleh Sayulova layaknya sebuah jurus ultimate yang kuat, padahal pertarungan baru saja dimulai. Sayulova pun membenarkan perkataan Yeo bahwa itu merupakan jurus ultimate, namun jurus yang ia lancarkan masih belum berhenti sampai di situ saja. Membuka sebuah kitab sambil komat kamit, itulah yang Sayulova lakukan sekarang, dan tiba-tiba saja pergelangan kaki Yeo terjerat oleh rantai emas yang sangat terikat dengan kencang. Dan bukan hanya kakinya saja, namun kedua tangan serta leher Yeo juga ikut terjerat untuk memastikan apabila Yeo takkan lagi bisa kabur dan bergerak kemana-mana. Kebijaksanaan tertinggi akan membangun tangga menuju kemenangan, dan kekuatan tertinggi akan menekan semua keinginan musuh untuk terus melawan. Itulah komat kamit yang diucapkan oleh Sayulova ketika menggunakan kemampuannya Mythbuster. Itulah nama dari jurus yang kali ini ia gunakan. Ketika pergerakan Yeo terbatasi oleh rantai-rantai emas yang menjeratnya, muncullah beberapa pedang penghakiman yang menembus tubuh Bang MC kita. Merasakan sakit, Yeo di sini berteriak untuk sesaat. Ya, memang serangan tersebut memberikan cukup banyak kerusakan, akan tetapi sang penguasa bintang takkan tumbang hanya dengan serangan tersebut. Menggunakan seluruh tenaganya, Yeo akhirnya bisa melepaskan jeratan rantai emas yang membelenggunya. Dilanjutkan dengan Yeo yang melakukan serangan balik melepaskan Nebula Storm ke arah lawan. Namun siapa sangka Sayulova di sini juga bisa mengeluarkan Nebula Storm, kekuatan yang juga ia dapatkan setelah menyerap serap yang sebelumnya sudah menyalin kekuatan Yeo. Adu jurus yang terjadi di udara menyebabkan ledakan besar, dan itu disaksikan oleh tim Yeo yang hanya bisa tertegun menyaksikan pertarungan yang benar-benar gila. Sebuah pertarungan staraf dewa yang tak pernah mereka saksikan sebelum-sebelumnya. Para ciwi-ciwi yang menyaksikannya mulai merasa khawatir karena dalam pertarungan tersebut Sayulova lebih diunggulkan. Tak peduli bagaimana Yeo melakukan serangan, musuh selalu memiliki banyak kemampuan untuk bisa melenyapkan serangan Yeo. Dari pertarungan tersebut, Xiao Chen yakin jelas jika Sayulova masih belum menggunakan seluruh kemampuannya. Tapi tentu saja, Bang Yeo yang memiliki segudang cara juga masih belum mengeluarkan segalanya, sehingga hasil dari pertarungan yang kini terjadi masih belum bisa ditentukan. Benturan adu jual beli serangan yang terjadi di atas udara pun masih terjadi, dan di sini Sayulova berkata bahwa tak ada gunanya Yeo menggunakan serangan apapun, karena ia sudah melihat semua kemampuan yang ditunjukkan oleh Yeo dalam pertarungan sebelumnya. Jadi ia sudah memiliki cara untuk melenyapkan serta membalikan semua serangan Bang MC. Semua yang kau rencanakan selama ini hanya demi mendapatkan kekuatan penyalinan sempurna milik Serap kan? Tapi sekarang semua orang-orangmu sudah mati, jadi apa gunanya melakukan semua ini? Kata Yeo yang berhasil mendaratkan sebuah tinju ke perut Sayulova. Sambil meninju balik perut Yeo, Angel tersebut berkata bahwa semakin banyak kebijaksanaan yang bisa ia miliki, maka semakin besar pula kesempatan dirinya untuk bisa menaklukkan segala hal yang terdapat di ruang dan waktu yang lainnya. Dan ras bodoh yang pergi bersama dirinya ke Angel City ia anggap sebagai sampah, dan sekarang tujuan selanjutnya yang akan ia lakukan adalah menunggu sosok yang kuat. Dan itu adalah Yeo, sosok muda yang sangat berkuasa dan begitu kuat, di mana dirinya bermaksud untuk menggunakan tubuh Yeo sebagai wadah yang baru. Itu akan menjadi sebuah wadah yang sangat cocok menurutnya untuk bisa membawa kebijaksanaan Sayulova ke tingkat tertinggi. Ketika keduanya saling memegang tangan satu sama lain, Sayulova bermaksud mencari tahu ke dalam diri Yeo terkait dengan informasi tentangnya. Namun sangat aneh, karena di sini Sayulova sama sekali tidak bisa melihat segalanya terkait dengan Yeo, membuatnya merasa heran sebenarnya siapakah sosok yang kali ini ia hadapi. Ya, mungkin terdapat sedikit kesalahan di sini menurutnya. Tanpa malu-malu Sayulova juga di sini sempat meminta energi malaikat yang selama ini sudah Yeo kumpulkan. Karena hanya dengan kekuatan energi tersebutlah ia bisa memperoleh kekuatan maha tahu serta maha kuasa yang bisa membuatnya mencapai alam kebenaran. Dan tentu saja Yeo takkan sudi memberikannya. Setelah main dorong-dorongan, keduanya pun saling melepaskan genggaman tangan masing-masing. Sayulu juga meminta Yeo untuk segera menggunakan keahlian sebenarnya yang masih disimpan oleh Yeo. Sayulu yakin kalau Yeo pasti masih memiliki kartu as tersembunyi, sama seperti ketika Yeo menghadapi Serap sebelumnya. Di dalam pikirannya, Yeo sadar jika lawan yang kali ini merupakan sosok Angel tingkat Serap level max yang memiliki kemampuan salinan sempurna, dan itu sangat berbahaya. Ia juga memiliki kemampuan super analisis. Jadi jika Yeo kembali meningkatkan link akun levelnya dengan menggunakan poin XP seperti sebelumnya, jelas maka ia akan dirugikan. Sebab Sayulu akan menyalinnya dengan mudah. Yeo hanya akan terus dipermainkan jika itu terjadi. Maka dari itulah untuk bisa mengalahkannya, Yeo harus menggunakan suatu trik tak terduga dan membunuhnya dalam satu kali gerakan. Oke,
Karena kau sangat bersikeras ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya, rasakanlah kenikmatannya, kata Yeo yang kali ini akan melepaskan batasan kekuatan yang selama ini membuat sang penguasa bintang dipaksa tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebuah pembatasan yang sengaja diterapkan oleh sistem, karena jika Yeo menggunakannya, maka dungeon ini akan mengalami keruntuhan. Oh my god. Setelah mendengar pilihan yang diambil oleh Hugh, Saylufa merasa cukup senang. Selama ini ia juga mencoba mencari-cari detail terkait dengan Hugh, tapi Hugh dirasa sangat pandai menyembunyikan informasi tentang dirinya. Dalam dunia ilusi yang sebelumnya menjebak Hugh, Saylufa juga hanya melihat sosok Hugh yang mencintai keluarganya, dan cuma itu saja. Selebihnya ia tidak bisa menguak informasi lain yang dirasa berguna. Itulah mengapa di sini ia sangat menanti-nantikan kejutan yang akan segera diperlihatkan oleh Hugh. Dan Saylufa tidak sabar ingin membuat Hugh berada dalam situasi yang dipenuhi oleh rasa keputusasaan. Oke, kalau begitu kau akan segera mengetahuinya. Itulah jawaban singkat dari Hugh yang saat itu tengah dalam proses melepaskan batasan kekuatan. Dari pertarungan sebelum-sebelumnya, Saylufa juga sudah melakukan analisa terkait dengan kekuatan rahasia Hugh, di mana dirinya bisa meningkatkan kekuatan secara instan dengan menggunakan poin XP yang sudah selama ini ia kumpulkan. Sekarang Saylu juga sudah mengunci aura Hugh dengan kuat, jadi tak peduli di manakah MC berada, Saylu bisa mengejarnya meskipun Hugh tak terlihat sekalipun, dan kemudian melakukan penyalinan dengan mudah. Jika Hugh sudah meningkatkan kekuatannya, itulah rencana yang akan dilakukan oleh si Angel. Namun sayang sekali, Hugh selanjutnya tidak akan menggunakan trik yang sebelumnya ia gunakan, di mana Bang MC akan menunjukkan kepada lawannya sebuah kejutan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di saat itu pula tiba-tiba saja Hugh menghilang dari pandangan Saylufa, dan yang membuat Angel tersebut semakin bertambah bingung kenapa di sini ia sama sekali tidak bisa merasakan aura yang terpancarkan dari Hugh sebelumnya yang sudah ia kunci. Benar-benar sangat aneh. Bukan hanya itu saja, Saylu di sini juga dibawa menuju sebuah tempat yang ia yakini sebagai sihir ruang angkasa. Namun baginya tetap saja kemampuan sihir seperti ini takkan berguna untuk bisa menjatuhkannya. Tidak, kau sudah salah besar. Ini bukanlah sihir ruang angkasa seperti yang kau pikirkan, kata Hugh yang menjelaskan jika ini merupakan tubuh sang penguasa bintang yang sebenarnya, dan itu disebut dengan bayangan langit berbintang. Berikut dengan Hugh yang kembali muncul di hadapan Saylu dengan tubuh raksasa. Tepat setelah Hugh kembali menunjukkan diri, Saylu dengan sangat percaya diri. Entah apapun trik yang kali ini digunakan oleh Hugh, tetap saja ia takkan pernah bisa terlepaskan dari kemampuan salinan sempurna miliknya. Dan sekarang karena Hugh dirasa sudah berada dalam transformasi puncaknya, Saylufa tanpa berlama-lama langsung mengaktifkan kemampuan yang satu itu. Tapi sangat aneh ketika ia mencoba untuk melakukan kemampuan salinan sempurna, kemampuan yang sangat begitu ia bangga-banggakan gagal memulai dan tidak bisa diaktifkan. Di saat yang sama Hugh melepaskan arrow kebiruan sebagai serangannya, memaksa Saylu untuk menghindari serangan tersebut terlebih dahulu. Sambil menghindari serangan tersebut, Saylu juga sekalian bergerak menuju ke arah tubuh Lord of the Star dan mencoba untuk melakukan bombardir serangan. Namun ketika melancarkan serangan tersebut, ia seakan-akan sedang menyerang ruang hampa. Benar-benar keadaan yang sangat tidak masuk akal. Bahkan saya sendiri cukup sulit untuk bisa mendeskripsikan pertarungan kali ini. Setelah Saylufa selesai melakukan serangan bombardir membabi buta, Hugh pun sedikit memberikan ejekan kepada lawannya yang padahal sebelumnya sangat membangga-banggakan dirinya sebagai sosok God yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Namun sekarang di dalam langit bayangan berbintang, ia sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, serangan yang ia lakukan sama sekali tak berguna dan hanya membuang-buang energi saja menurut Hugh. Dengan menggunakan telapak tangan raksasanya, sang penguasa bintang kemudian menangkap tubuh kecil Saylu dan mencengkeramnya seperti kecoa. Pada momen-momen tersebut Saylu masih juga merasa kebingungan kenapa kemampuan salinan sempurna miliknya sama sekali tidak bisa bekerja, padahal seharusnya itu merupakan kemampuan yang begitu absolut. Hugh pun menjelaskan jika kemampuan salinan sempurna Saylu itu hanya bekerja untuk menyalin kekuatan dari suatu individu saja. Tapi sekarang yang berada di depan matanya merupakan bentuk dari galaksi yang sangat luas dan tak terhitung jumlahnya. Menjadi alasan mengapa kemampuan Saylu sama sekali tidak bisa bekerja. Kembali membuka kitab kuning, Saylu yang masih berusaha untuk mencari celah untuk memenangkan pertarungan melakukan analisa dekonstruksi dari kemampuan Hugh. Ia yakin pasti dirinya bisa memiliki kesempatan untuk bisa melihat celah kerja dari kekuatan tak masuk akal yang ditunjukkan oleh Hugh saat ini. Dan iya, setelah melakukan analisa sempurna, ia pun berhasil melihat celah dan menemukan tubuh asli dari Lord of the Star yang bersembunyi di balik ruang hampa tersebut.
Dan tak berlama-lama Sai Lu kembali mengaktifkan kemampuan salinan sempurnanya, mencoba mendapatkan kemampuan tak masuk akal dari Lord of the Star. Tapi lagi-lagi ia dihadapkan dengan sebuah kejanggalan ketika dirinya kembali dikirimkan menuju ruang yang sangat berbeda. Dan Sai Lu menganggapnya mungkin tempat ini juga merupakan dunia ilusi sama seperti sebelumnya. Namun dunia ilusi yang kali ini yang masuki terlihat amat sangat suram dan mengerikan. Segalanya lebih mengerikan karena kini tepat di hadapannya, Angel tersebut dihadapkan dengan 4 sosok dewa kuno, si mata besar, Jubinuo, Saradia, dan Gui, yang memberikan tatapan horor dan menakutkan. Bukan hanya mereka berempat saja, tapi ada juga sosok berjubah yang di sini merasa begitu kasihan dengan Sai Lufa. Angel tersebut bermaksud untuk mencari suatu kebenaran di tempat ini, tapi sayangnya ia sama sekali tidak mengetahui tentang apakah kebenaran yang sedang ia cari-cari di dalam diri Bang MC, yang justru malah akan membawa dirinya menuju jurang maut, keputusasaan, dan kehancuran. Tatapan kematian ditunjukkan oleh sosok berjubah dan itu tertuju kepada Sai Lu membuatnya merinding. Faktanya selain memiliki kekuatan penguasa bintang, ia juga memiliki kekuatan dari dewa kuno. Ia bertanya-tanya bagaimanakah mungkin bisa seseorang memiliki 2 kekuatan tertinggi di saat yang sama seperti ini. No, mana mungkin manusia bisa memiliki kekuatan seperti ini. Tidak. Ini benar-benar tidak masuk akal, kata Sai Lufa. Apakah mungkin? Kata Sai Lufa lagi. Namun sebelum ia melanjutkan kalimatnya, sosok berjubah mencokot leher Angel tersebut sambil berkata jika ia sudah terlalu banyak tahu tentang kebenaran. Dilanjutkan dengan sang penguasa bintang yang mencabut kepala dan meremukannya. Dan dia pun harus tewas dengan cara yang mengenaskan di dalam ruang misterius ini, meninggalkan sebuah kalimat ambigu yang membuat sebuah pertanyaan besar kepada kita terkait dengan apakah sebenarnya kebenaran yang sempat diketahui olehnya. Lalu mengapa sosok berjubah yang seharusnya menjadi musuh malah muncul di arc ini serta memberikan bantuan kepada Yu? Kita simpan itu sebagai misteri yang belum terpecahkan, teman-teman. Setelah berhasil mengalahkan lawannya, Yu merasa sangat lelah. Ya, wajar saja. Selain bertarung tanpa henti, ia juga menggunakan kekuatan yang sangat imba dan tentu sangat menguras banyak tenaganya. Namun dari sini Yu mendapatkan sebuah informasi jika di alam semesta terdapat banyak entitas yang kuat dan kemungkinan besar masih banyak yang lebih kuat bila dibandingkan dengan makhluk yang kali ini ia hadapi. Yu merasa harus kembali menyiapkan diri sebelum ia pergi menjelajahi alam semesta untuk selanjutnya. Bersama dengan itu terjadi pula retakan di langit-langit Angel City yang semakin lama semakin membesar. Berikut dengan notifikasi sistem yang memberitahukan karena Yu baru saja mencabut batasan kekuatan Lord of the Star, maka dungeon ini akan segera runtuh. Itulah mengapa ia harus segera berevakuasi. Selain langit-langit yang mulai mengalami retakan, terjadi pula gempa bumi yang mulai menghancurkan permukaan, membuat teman-teman Yu merasa jika mereka harus segera mungkin mencari tempat untuk bisa melarikan diri dari dungeon yang akan segera hancur ini. Memang Yu sudah mengetahui jika ini merupakan konsekuensi yang harus diterima karena ia melepaskan batasan kekuatannya. Tapi ia tidak pernah menduga dungeon ini akan runtuh dengan cara seperti ini dan terjadi secepat ini. Ya, memang ia bisa membuka jalan keluar dari dungeon dengan menggunakan cara yang paksa. Tapi setelah melakukannya maka dungeon ini akan benar-benar berakhir. Berikut dengan Mue serta petunjuk lain yang berharga di dalam tempat ini juga akan menghilang begitu saja. Karena nyawa itu lebih berharga dari apapun, pada akhirnya Yu tidak memiliki pilihan lain lagi. Yu meminta semua rekannya untuk mendekat karena ia akan segera menghancurkan ruang barir dungeon, mendobraknya dengan cara yang paksa untuk membuka jalan keluar. Namun sebelum itu semua terjadi, terdengar suara dari Allah lain yang mengatakan jika Yu sama sekali tidak perlu melakukannya. Bersama dengan itu nampak terlihat sebuah benda tak jauh dari sana yang mulai melayang di udara dan terlihat mulai bersinar. Setelah memperhatikannya lebih detail, Yu menyadari jika benda tersebut merupakan pecahan dari batu dunia. Kekuatan yang dipancarkan oleh batu dunia terlihat mulai bekerja ketika langit-langit yang mengalami keruntuhan kembali pulih secara bertahap. Gempa hebat yang terjadi juga sudah mulai mereda. Batu misterius tersebut seakan-akan tidak membiarkan dunia ini hancur begitu saja. Kejadian seperti ini sama seperti sebuah cara yang dahulu pernah didengar oleh Xiao Chen dari seseorang menggunakan batu dunia untuk merekonstruksi ulang dunia, dan itu pernah dijelaskan oleh sang guru alias Mue, dan ternyata dialah orang yang baru saja menyelamatkan saat-saat kritis yang hampir saja menghancurkan dungeon ini. Pak Tua dengan level tanda tanya yang muncul di hadapan semua orang ini pun mengatakan jika ia benar-benar tidak mengira terdapat seorang pemuda yang begitu mengerikan karena ia bisa mengalahkan Serap dan membuatnya berhasil terbebaskan dari penjara abadi, tepat di mana Serap mengurung Pak Tua tersebut. Hei orang tua bau, apakah kau benar-benar belum mati? Apakah ini hanya sebuah mimpi? Tanya Xiao Chen.
Dasar bodoh, kita ini kan sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Kenapa sekarang kau malah ngomong seperti itu? Balas Mui. Mengesampingkan masa nostalgia dengan muridnya, Mui di sini langsung mengajak Yu serta yang lainnya untuk mencari tempat ngobrol. Karena Pak Tua tersebut yakin pasti terdapat banyak sekali pertanyaan yang ingin mereka ajukan kepada si Pak Tua. Oh yeah,